Smart Libels proudly present. Hai Sobat Libels, ketemu aku Dias di acara Libels Talk Broadcasting. Eksplorasi kreatif menuju produktif. Nah, gimana nih kabar kalian semua? Sehat kan? Sehatlah, jangan sakit-sakit. Tapi teman-temanku pada sakit semua tahu. Kayaknya gara-gara akhir-akhir ini cuacanya panas banget ya. Semarang nih panas sepal. Serasa mataharinya tuh ada 5. Tapi kok di Libels ditambah 10 lagi. Jadi 15. Tapi kita 15 nya nggak kayak gini atau gini, tapi gini. Nah, kenapa nih kok aku gayanya kayak gini? Karena hari ini aku mau wawancara salah satu tamu spesial, yaitu salah satu calon ketua OSIS. Dan gayanya tuh dia kayak gini. Coba tebak dia siapa? Nah, betul, Kak Rara. Halo Kak Rara. Halo dia, sebenarnya tuh aku kayak gini tuh ya juga terinspirasi dari mataharinya ada 15. Itu kan banyak yang meme mikir 15 mataharinya. Oh iya, bisa jadiin inspirasi nih 15. Kalau kayak gitu boleh nggak perkenalan diri dulu? Boleh. Halo semuanya, kenalin nama aku Farzana Najjina Raka Gaisani, biasa dipanggil Rara. Aku di sini sebagai calon ketua OSIS pada nomor urut 1. Nah, gimana nih kabarnya? Sehat kan? Alhamdulillah lagi, aduh mau ngomong alhamdulillah sehat, tapi ini aku lagi bawa tisu nih, soalnya lagi meler-meler. Kamu sehat kan Dias? Alhamdulillah. Alhamdulillah, jaga kesehatan selalu ya teman-teman. Oke, kesibukan akhir-akhir ini tuh apa ya? Kalau saya kesibukan akhir-akhir ini sibuk buat ngurusin pemilos ini sih, karena emang juga P5 kan terkait demokrasi pemilos ya, jadi bukan cuma pemilosnya sendiri, tapi juga harus ngurusin P5, terus juga lagi ada kegiatan di kepanitiaan di organisasi luar juga, gitu sih Dias. Banyak ya ternyata. Enggak juga sih, enggak banyak banget. Nah, tadi kan aku menyinggung tentang kesibukan akhir-akhir ini. Kalau semisalkan aktivitas sehari-harinya apa aja nih? Aktivitas sehari-hariku tuh nggak jauh-jauh dari scroll Twitter ya. Belajar kalau di sekolah doang, terus habis itu malamnya kalau ada tugas ngerjain. Tapi bukan berarti aku nggak serius belajar waktu di sekolah ya. Justru waktu di sekolah itu gunain waktu sebaik mungkin untuk belajar, baru malamnya kalian bisa istirahat dengan scroll Twitter. Itu kalau aku. Kalau kamu Dias, suka scroll Twitter nggak? Suka-suka aja, soalnya banyak meme kan. Betul. Nah, tadi kan tentang aktivitas sehari-hari. Coba boleh nggak sebutin hobi-hobi apa aja Rara yang kakak punya? Oke, hobi. Sebenarnya kalau hobi aku lebih ke terkait olahraga sih. Contohnya kayak aku ikut taekwondo juga. Cuma kalau sekarang kan aku udah cukup pasif ya. Soalnya juga mengingat kegiatan sekolah udah lumayan padat. Terus juga terkait badminton aku juga suka. Terus berenang aku juga suka. Nah, untuk tadi kan pertanyaan pertama, kita switch ke pertanyaan 2. Tadi aku udah colek-colek dikit tentang kesibukan dan keseharian itu. Nah, antara kegiatan sekolah atau organisasi, kira-kira pernah keteteran nggak sih? Wah, pernah. Waktu itu pernah ada sehari itu langsung 3 schedule sekaligus dari jam 10 sampai jam 3, tiga-tiganya di satu hari yang sama. Tapi gimana kita harus pintar-pintar bagi waktunya kan. Jadi waktu itu ada sertijab di sekolahku dulu. Terus habis itu ada latihan apa ya? Ada tugas juga buat bikin wawancara gitu, sama ada technical meeting panitia waktu di RRI. Itu waktu itu semuanya jadi satu hari, jadi satu waktu. Tapi aku tetap masih bisa ngikutin ketiga-tiganya dengan baik, karena aku juga merasa bahwa aku juga punya kemampuan untuk balancing antara kegiatan satu dengan lainnya. Aku juga masih bisa untuk ngatur semuanya itu. Kalau pernah keteteran, nah semisal pas ada waktu istirahat, karena tuh ngapain aja? Atau malahan gak ada waktu istirahat sama sekali? Enggak dong, sesibuk-sibuknya orang tuh pasti ada waktu istirahatnya. Kalau misalnya pacarmu itu nggak jawab chatmu alasannya sibuk tuh bohong. Aku kasih tahu bohong. Soalnya ya sesibuk-sibuknya orang, aku juga sibuk, tapi aku masih punya waktu untuk istirahat, dan istirahatku aku gunain buat scroll Twitter, terus scroll IG, ya main media sosial aja sih. Nah, Rara kan nyalonin jadi ketua OSIS nih. Nah, OSIS itu kan organisasi. Pernah ikut organisasi-organisasi lain gak sih? Oke, pernah sih. Aku dulu ikut forum anak juga, tapi di kecamatan. Dan itu aku bukan pengurus aktif. Terus habis itu aku ikut forum komunikasi OSIS juga di Kota Semarang. Dan aku bergerak sebagai ketua divisi, jadi aku merasa di situ juga cukup padat di FKO itu. Dan juga aku pernah ikut di Duta Anti Korupsi Jawa Tengah, dan waktu itu lagi aktif-aktifnya. Tapi sekarang udah
lengser karena udah pindah jabatan kan, maksudnya udah reorganisasi lagi. Ini bukan lumayan banyak sih, tapi ternyata banyak banget. Udah enggak. Terus yang bikin kakak tertarik untuk ikut organisasi itu apa ya? Oke, jadi awalnya aku ikut organisasi itu iseng-iseng aja. Waktu itu awal-awal ikut mas mbak sekolah, terus habis itu ternyata sampai top 3. Akhirnya diiming-imingin, kamu kalau masuk OSIS nanti langsung keterima. Nah habis itu waktu masuk OSIS, kok ternyata enak juga, soalnya waktu awal aku masuk OSIS, aku langsung gabung di FKO itu, Forum Komunikasi OSIS Kota Semarang, dan di sana aku ketemu banyak banget relasi, ketemu banyak banget teman-teman dari luar sekolah. Apalagi waktu aku bergabung di Duta Anti Korupsi Jawa Tengah, yang mana aku lebih luas lagi kan relasinya, dan aku merasa bahwa kalau aku setiap ketemu orang-orang tuh ada kejadian gak terduga gitu dari cerita-cerita mereka, yang pastinya cerita-cerita mereka tuh seru banget, serius. Itu makanya itu jadi salah satu alasan aku masih mau bergabung dengan organisasi. Coba-coba aja nih. Iya, awalnya coba-coba aja. Keterusan. Nah, kalau semisal Kak Rara kepilih jadi ketua OSIS nih, boleh sebutin nggak sih visi misinya apa aja? Oke, kalau visi misiku, aku mulai dari visiku ya, Visiku itu aku mau menjadikan sekolah ini sebagai wadah untuk teman-teman bisa menyalurkan aspirasinya dan juga mengembangkan minat, bakat agar menjadi lebih kreatif, berprestasi, dan juga paham akan pentingnya kemampuan bahasa asing. Kemudian untuk misiku sendiri, aku mau meningkatkan kepedulian dan kepekaan terhadap lingkungan sekolah, juga ingin meningkatkan toleransi dalam umat beragama. Terus juga tadi kan visiku kan penting menyadarkan bahwa kemampuan bahasa asing itu kan penting. Tentunya di misiku aku mau ngadain edukasi sama teman-teman bahwa yaitu berbahasa asing itu memang penting. Dan juga ada lagi untuk mengaktifkan fungsi media sosial dan jejaring internet sebagai sarana informasi, komunikasi, dan rekreasi. Itu sebagian kecil aja sih, tapi buat visi misiku yang lebih lengkap kalian bisa cek di IG aku ya. Oke, terus komitmennya apa aja nih sebagai calon pemimpin? Oke, sebagai calon pemimpin, komitmenku itu aku sebenarnya bukan sebagai calon pemimpin ya, tapi sebagai seorang pengurus OSIS sendiri, aku harus bisa untuk ngerangkul teman-temanku, karena aku kan juga kelas 11 dan juga aku juga harus bisa ngerangkul adik-adikku yang mana yang kelas 10 itu nantinya akan bergabung dengan pengurus OSIS. Dan juga aku harus bisa dan mampu siap untuk menyalurkan ide dan juga tenagaku untuk OSIS. Jadi menurutku pertanyaan sebagai calon pemimpin itu bukan buat aku ya, karena aku merasa bahwa walaupun kita bukan sebagai calon pemimpin, sebagai calon pengurus OSIS, kita harus mampu dan bersedia untuk menyalurkan tenaga dan juga ide kita buat OSIS, buat SMA kita ini. Tadi kan visi misi dan komitmen. Terus Kak Rara juga pernah ngomongin tentang proker kan. Nah, prokernya tuh apa aja ya? Oke, prokerku tuh sebenarnya ada 2 kan. Yang pertama itu turnamen game online sama bulan bahasa. Sebenarnya itu bulan bahasa itu kalau di search di Google ya, itu lebih berfokus kepada apresiasi kepada bahasa Indonesia. Tapi di sini aku mau menjadikan itu sebagai sesuatu yang general, yang mana kita harus mengapresiasi bahasa-bahasa di dunia, apalagi bahasa Indonesia dan juga bahasa internasional, bahasa Inggris. Kemudian ada lagi turnamen game online. Kan kita nih siswa-siswi pelajar yang stres ya, kita biasanya ngelampiasin di game online. Nah, apalagi juga kalau misalnya lagi game online gitu, lagi mabar gitu kan, pasti kan langsung rame gitu. Dan itu asik banget. Aku mau mengabadikan momen itu di program kerja aku itu. Tadi kan program kerjanya kan tentang game online atau bahasa-bahasa gitu. Nah, ngomongin tentang game online, Kak Rara ada main game online nggak sih? Ada. Dulu tuh aku main PUBG sama FF. Tapi FF tuh gara-gara diajakin temenku. Sebenarnya aku mainnya PUBG. Supaya kalau kalian main FF, ayo pindah ke PUBG. Maaf ya, tapi FF itu jelek banget. Nah, aku mah setuju-setuju aja. Yang bikin Kak Rara suka main game tuh apa ya? Karena aku juga menjalani kesibukanku sebagai seorang siswa, belajar, terus juga aku berorganisasi juga. Jadi waktuku udah capek duluan buat itu 2 tadi. Apalagi juga kalau misal di rumah ada pekerjaan rumah. Nah, aku melampiaskannya ke game online. Apalagi kalau biasanya aku main game online kan sama teman-temanku. Jadi udah rame dan juga udah asik aja gitu. Makanya aku suka sama game online. Nah, kalau semisal amit-amit ya,
kalau prokernya tuh nggak jalan sama sekali, dan itu Karara solusinya kayak gimana ya? Apa malah terpuruk, stres atau gimana? Oke, sebenarnya ini mau diambil dari kejadian nyata aja ya. Hal itu pernah kejadian di aku. Aku waktu itu megang sebagai ketua pelaksana tentunya. Tapi ternyata acaraku batal. Sedih itu pasti, kecewa juga karena merasa bahwa aku nih kurang apa ya. Kok sampai program kerjaku kok nggak jalan. Tapi aku selalu berusaha untuk introspeksi. Kira-kira waktu kemarin aku memimpin, adakah hal-hal yang bikin teman-temanku nggak sreg atau ada yang kurang gitu. Dan solusinya aku akan mencoba lagi untuk di bulan-bulan selanjutnya. Kan waktu itu hari itu juga belum bisa terlaksana proker, kan masih bisa diundur lagi. Tapi ternyata kalau semisal amit-amit banget itu sudah mendekati purna tugas, aku bakal nitipin itu ke adik-adikku aja sih. Kan Karara itu kan awal organisasi coba-coba aja. Karara punya saran nggak sih bagaimana cara untuk join organisasi untuk teman-teman yang nonton? Oke, cara join organisasi itu menurutku waktu awal tuh terkait ada tes itu apa sih, pengetahuan umum. Jadi walaupun kalian nggak tahu tentang pengetahuan umum, kan kalian masih bisa search gitu ya. Cuma demi tes aja nih misalnya. Terus habis itu pastinya ada wawancara juga. Kalian juga harus latihan, sering-sering latihan di depan kaca. Terus habis itu sering-sering aja ngomong sendiri. Jujur banget ya, biasanya aku kalau naik motor itu kalau lagi pulang gitu ya kan stres gitu, capek juga. Aku biasanya ngomong sendiri di motor, cerita hari ini lagi apa, cerita hari ini habis ngelewatin apa. Dan aku merasa dari hal itu kemampuanku dalam berbicara itu jadi semakin meningkat dan juga semakin berkembang gitu. Keren sih. Kamu juga keren. Siapa? Nah, bisa dicontoh nih teman-teman kalau misalkan pengen join organisasi. Bisa dicontoh Kak Kara Shampi. Terima kasih dia segantung. Nah, nggak kerasa nih kita udah di pertanyaan yang terakhir tadi. Punya harapan atau kesan dan pesan nggak sih untuk OSIS ke depannya atau OSIS yang akhir-akhir ini, gimana sih? Oke, harapan dan kesannya untuk OSIS akhir-akhir ini dan kedepannya sendiri, aku mau berterima kasih sama teman-temanku juga karena selama aku berorganisasi aku ditemenin sama kalian. Kalian selalu ada waktu aku lagi butuh, dan aku juga selalu berusaha untuk ada buat kalian waktu kalian lagi butuh kita semua gitu. Dan juga harapannya ke depannya semoga kita bisa tetap raket aja, tapi walaupun kita raket, kita nggak mengurangi profesionalitas kita dalam bekerja. Nah, boleh apa nggak sih? Punya jargon nggak sih Kak? Punya dong. Ini tuh lucu banget. Cendol dawet ketan bersama Rara gaspol lanjutkan. Nah, punya kata-kata nggak sih buat hari ini? Buat hari ini apa ya? Pusing. Bener-bener pusing. Emang kejadiannya emang pusing sih. Pokoknya Jumat siang itu masa-masa pusing ya guys. Jadi jangan lupa minum air putih, jangan lupa istirahat yang banyak. Nah, karena ini udah mau selesai sih ceritanya. Nah, aku Dias dan ini. Dan aku Rara. Kami izin Pamit undur diri. Dadah.